Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, habis doa, habis ini kita langsung ngaji. Suasana hujan. Oh, yang ngajinya serius, al-boko yang bercanda, butuh yang lain, jangan ngantuk. Kalau udah kerasa ngantuk, wudu, gitu ya. Karena ini kitabnya tebal, jadi harus sedikit ngebut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bil wad'i itu, ya. Bil wad'i. Kemarin definisi kalam, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, sekarang syarat kalam yang keempat adalah bil wad'i, dengan disengaja. Maksudnya bil wad'i ay bil mufidi bil qasdi. Ayil mufidu tegasnya kalam itu menafsiri al mufidu bil wad'i,
ayil mufidu tegese kalam yang memberi faedah bil qasdi dengan disengaja. Maksudnya al mufidu bil qasdi wa huwa ayyaqsidal mutakallimu bima yalfadhu bihi ifadatas sami'i. Wa huwa dan bermula bil qasdi, kalam itu kok dengan disengaja. Maksudnya disengaja itu apa? Nah, ini definisinya. Wa huwa dan bermula bil qasdi ayyaqsida, itu bahwasanya menuju, menyengaja. Siapa al mutakallimu, mutakallim apa mananya? Orang yang berbicara. Menuju atau menyengaja bima dengan ucapan. Itu isinya ma ucapan. Bima dengan apa-apa, dengan barang, dengan sesuatu, cuman lebih tepatnya ya ucapan. Yalfadhu yang melafatkan siapa mutakallim bihi dengan ma. Yalfadhunya tadi ifadatas sami'i, pada memberi faedah pendengar. Ifadatas sami'i, pada memberi faedah pendengar. Nah, diperhatikan. Kemarin kan sudah dijelaskan. Kalam syaratnya ada 4. Yang pertama lafadz. Kemarin udah dibahas sama Yusuf, katanya lafadz. Al kalamu wal lafzu. Kan gitu. Yang kedua al murakkabu. Al diperhatikan, dengerin yang benar. Ini sekali Bu kasih tahu. Yang kedua murakkab. Murakkab itu maksudnya adalah susunan. Tarkibnya pun tarkib isnadi yang kemarin udah dibahas. Yang ketiga al-mufidu yang memberi faedah. Maksudnya memberi faedah, memberi pemahaman. Kalau nggak memberi pemahaman nggak disebut kalam. Nah, yang keempat bil qasdi. Maksudnya bil qasdi disengaja. Nah, disengaja bagaimana? Orang yang berbicara memang mengeluarkan ucapan dengan kesadaran, dengan kesengajaan. Umpamanya, ada tamu datang. Tamunya datangnya dari Mbak Belan. Siapa? Mbah Rif. Nah, kan saya ngasih tahu seperti itu dengan disengaja. Loh, nanti kan pasti timbul pertanyaan. Memang ada ucapan yang tidak disengaja, ada. Gitu loh. Ucapannya nanti di belakang lah. Nah, jadi itu udah dimaksud. 4 poin udah selesai. Syarat-syarat kalam ini Al-Boko juga kalau mau serius, adik semuanya paham. Kamu paham? Ayu paham? Siapa lu namanya? Endrin paham? Lu yuk, jangan nangis. Ya enggak? Syaratnya kalam pertama adalah lafadz. Kemarin udah dibahas. Tulisan ini enggak kalam. Ini kenapa enggak lu hapus, Pri? Tulisan Yusuf jelek banget tuh. Ya enggak? Nah, ini udah ada tuh. Yang keempat itu bil qasdi. Maksudnya bil qasdi udah enggak usah saya tulis. Maksudnya bil qasdi adalah itu tadi disebut. Nah, itu nanti kalian apalin, dipahami betul-betul. Bil qasdi ayyaqsidal mutakallim bima yalfadhu fihi ifadatas sami. Oke, paham ya? Nah, maksud saya kalian ngaji langsung paham. Pasti semangat. Tuh begitu loh. Mau udah dorong aja, dorong. Sholat durung? Salam. Sholat sih. Jun kopi sup. Nah, kita lanjutkan. Fahadhihi quyudun arba'atun. Oh, berarti kan quyudun. Kalau arba'ahnya duluan, arba'atu quyudin. Mana ini quyudnya duluan jadi quyudun. Fahadhihi, maka bermula ini apa?
kudu paham. Fahadhihi maka bermula ini al kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wat'i, yaitu isinya hadhihi itu harus kalian paham. Isinya hadhihi adalah lafaz murakkab mufid wadho. Paham? Tulis biar paham. Fahadhihi maka bermula ini yaitu lafaz murakkab mufid wadho. Kuyudun itu kayit-kayit. Kayit itu kriteria-kriteria. Arba'atun yang 4. Mata wujidat ketika ditemukan apa hadhihi atau kuyut arba'ah, wujida maka ditemukan apa al-kalamun nahwiyu, apa al-kalamu kalam an-nahwiyu yang bangsa nahwu. Maksudnya kalam bangsa nahwu, kalam menurut ilmu nahwu. Nah itu maksudnya. Wa haisun tafa, asalnya haisu intafa, karena hamzahnya hamzah wasol maka dibaca langsung. Wa haisun tafat, dan ketika hilang apa 4 tadi atau hadhihi, terserah. Hadhihi boleh, kuyudun arba'atun boleh. Awin tafa, atau hilang apa wahidun salah satu minha dari hadhihi yaitu 4. Jawabnya haitsu intafa, maka hilang apa al kalamun nahwiyu, kalam yang bangsa nahwu. Bah, narap surat ini loh. Berarti kan tadi syaratnya kalam berapa? 4. Tuh dari tulis 3 sama Yusuf. Sekarang gue tulis dah yang keempat. Yang keempat adalah bil wad'i, dengan disengaja. Gue tulisannya gue jelek-jelekin aja biar sama sama tulisan Yusuf. Ya enggak? Apa maksudnya bil wad'i tadi? Ayyaksidal mutakallimu bima yalfadhu bihi ifadatas sami. Tuh, sepanjang ini saya ngeliat kitab lagi apa enggak? Enggak, artinya ya emang harus dikuasai. Tuh, kalau ngaji lu udah begitu lah baru lu ngerti. Maka nggak boleh main-main, serius ngaji mah, gitu loh. Apa yang dimaksud qasdu? Mutakalim melafatkan ucapannya, dia bisa memberi pemahaman kepada si pendengar. Umpamanya ada pendengar dikasih tahu, ini hujan, kan gitu. Jangan pada keluyuran nanti beriang. Kan mukhatab paham kan? Oh berarti isinya omongan larangan keluar. Nah, itu namanya kalam. Nah, lafadznya ada, ya kan? Yang pertama al-lafdhu, yang kedua murakkab susunan. Ini hujan, hadhihi amtorun, ya kan gitu? Kan berarti udah ada susunan. Mufid memberi faedah. Faedahnya apa? Al-ikhbar binuzulil mator, memberi berita tentang turunnya air hujan. Lah omongannya bilwati disengaja. Nah, kalau 4 poin tadi sudah kumpul, maka itu sudah masuk nominasi kalam menurut ilmu nahwu. Itulah al-kalamun nahwiyu. Nah, kalau 4 poin tadi hilang, kalamnya dalam arti lafadznya nggak ada. Umpamanya saya ngomong begini sama orang yang berisik. Ngerti gak? Ini apa ini? Isyarat supaya diem. Orang dikasih tahu nggak dengar-dengarnya nggak? Gini. Ya. Ini artinya apa? Kayak begitu. Makanya jangan begini. Lu bisa gak begini? Lu ngerti kan? Itu bukan lafadz, itu nggak disebut kalam.
walaupun orang paham, mufid. Ya bil qasdi. Cuman tidak lafat, maka tidak disebut dengan kalam. Paham kan? Oh, gampang. Nah, 4 ini ngumpul maka disebut kalam. Kalau 4 ini enggak ada atau salah satunya enggak ada, maka tidak disebut kalam. Maka nanti berikutnya ada. Wa kharaja, dan keluar, fa kharaja maka keluar, bil qayyidil awwali, dengan qayyid yang pertama. Qayyid itu kriteria. Al awwali yang pertama, wa huwa, dan bermula al qayyidul awwal, al lafzu itu lafaz. Apa, jangan salah. Apa yang kharaja, al khattu khat, tulisan. Nih di papan tulis penuh tulisan. Ya kan? Tapi nggak dibaca. Ini nggak disebut dengan kalam. Gitu loh. Wal isyaratu, dan isyarah. Isyarat tadi kalau bahasa Arabnya isyarah, bahasa Indonesia isyarat. Isyarat pun nggak termasuk kalam. Wa nahwuhuma, dan seumpama khat dan isyarah. Mimma, nyatanya dari keterangan, sabako yang telah lalu, apa ma, fil kalamil lughawi, dalam kalam al-lughawi yang bangsa lughat, bahasa. Mimma, nyatanya dari kalam lughawi, laisa, yang tidaklah ada, apa ma, tidak ada itu, bilafzin, dengan lafaz. Wa huwa, dan bermula ma, apa tadi, ma sabaqo fil kalamil lughawi, mufidun, itu memberi faedah. Dah. Jadi kalau bangsa isyarah segala macam karena tidak berupa ucapan, tidak berupa lafaz. Kan lafaz kemarin udah dibahas. Sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah, suara yang di dalamnya terdapat huruf hijaiyah. Barusan kan lewat motor. Itu ada huruf hijaiyahnya apa enggak? Enggak. Al sama boko kontes kentut. Daudnya enggak? Atau kontes batuk. Gerak-gerok ya. Alah, batuk beneran boko. Ya enggak? Kalam apa bukan? Bukan, karena tidak ada huruf hijaiyah. Paham? Loh, oke lanjut. Wa kharaja, dan keluar. Kadang-kadang dikecualikan. Bil qayyidits tsani, dengan qayyid yang kedua. Apa itu qayyid? Kriteria. Ats-tsani yang kedua, wa huwa, dan bermula al qayyid ats-tsani, al murakkabu, itu murakkab. Nah, kan syaratnya kalam kan al-lafzu al-murakkabu. Apa yang kharaja? Awas, perhatikan. Itu al-mufradu, fa'ilnya kharaja. Apa al-mufradu? Kata tunggal. Tulis. Jangan berarti yang lain. Apa al-mufradu? Mufrad, maksudnya mufrad kata tunggal, nggak tersusun. Kazaidin, seperti lafaz zaid. Wal murak, boleh tanggung. Wal murakkabul, dan murakkab kalimat yang tersusun. Ghairul isnadi, yang tidak isnadi, tidak disandarkan. Fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il, mubtada khobar, kana wa khawata, itu namanya isnad. Paham? Nyambung gak isnad? Menyandarkan kata fi'il ke isim, itu namanya isnad. Kal murakkabil idhofiyyi, seperti susunan al idhofiyyi yang bangsa idhofi, mudhof mudhof ilaih. Nahu Abdillahi, ini datang gak anaknya? Anaknya Abdillah datang gak? Aduh, gak datang. Nahu Abdillahi, seperti Abdillah, hambanya Allah. Itu nggak disebut kalam, walaupun susunan.
Paham? Tuh. Wal masjiyi, dan seperti susunan campuran. Ka ba'la bakka, seperti ba'la bakka. Itu ba'la disambung dengan bakka, nama kampung nama daerah di Yaman. Rawa Boko, Jati Mekar, Jati Asih, Jati Murni, Jati Warna, Jati Rahayu, itu susunan. Jayakarta, Pondok Kopi, Pondok Kelapa. Nah, itu namanya masjid. Susunan, tapi susunannya susunan gabungan. Nah, itu pun tidak termasuk kalam karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya kalam adalah murakkab. Yang maksud murakkab adalah murakkab isnadi. Ja'a zaitun, ada fi'il, ada fa'il. Duriba zaitun, zaitun qaimun umpamanya. Nah, itu baru memenuhi syarat. Wal isnadi, ataf kepada kal murakkabi al idhofiyyi. Wal isnadi, dan seperti susunan isnadi, susunan tapi al musamma bihi, al musamma yang dibuat al yaitu isnadi, musamma yang dibuat nama apa bi dengan al. Maksudnya al isnad al musamma bih, ada kalimat susunan fi'il fa'il tapi dibuat nama. Kata abbato syarron, seperti lafat ta'abbato syarron. Lelet siapa bulan syarron, pada melakukan keburukan. Lakobun, itu lakob lirajul, itu kalau karena nama kan gak usah diartiin. Lakobun itu nama lirajulin, bagi laki-laki, seorang laki-laki. Udah perhatikan. Syarat kalam yang kedua itu adalah isnad. Maksudnya isnad menyandarkan fi'il ke isim. Yaitu contohnya umpamanya koma zaitun. Perhatikan. Udah ini aja udah ada contohnya Yusuf. Ja'a zaitun. Ja'a kan fi'il, zaitun fa'il. Nah, ini memenuhi syarat. Nah, kalau diperhatikan, kalau ada isnad tapi isnadnya susunan, kalau ada murakkab tapi murakkabnya tidak isnadi. Isnadi nyambung ya. Fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il, mubtada khobar, atau kana wa akhwatuha dan sejenisnya. Fi'il fa'il maf'ul, itu namanya isnadi. Kalau tidak isnadi, contohnya idhofah, ada orang namanya Abdullah, susunan abdu disusun kepada Allah, ini enggak kalam. Kenapa enggak disebut kalam? Dia tidak murakkab isnadi, tapi murakkabnya idhofi. Nyambung? Nah, terus tarkib masjid tadi udah contohin. Contohnya namanya ba'la bakka. Ini ba'la nama kampung, bakka juga nama kampung. Dibuat susunan, tapi susunannya bukan susunan isnadi. Susunannya adalah masjid campuran. Nah, itu enggak sebut kalam. Banyak Gorontalo, Sulawesi, ya kan? Nah, itu enggak termasuk. Atau mungkin susunan Ja'a zaitun, tapi dibuat nama. Lu anaknya namanya siapa? Ja'a zaitun. Paham enggak? Ja'a zaitun tapi dibuat nama, itu maksudnya wal isnadi al musamma bihi kata abbato syarron. Nyambung nih. Oh. Wa kharaja, dan keluar bil qayyidits salisi, dengan kriteria as-salisi yang ketiga. Wa huwa, dan bermula al qayyid as-salis al mufidu, itu mufid. Mufid itu memberi pemahaman, memberi faedah. Apa yang kharaja? Ma kalam, ma lafat. La yufhimu, yang tidak memberi pemahaman apa maknan pada satu makna. Yahsunu, yang dianggap baik, yang dihitung baik.
Ada yang baca yuhsanu, men bisa yahsunu, ngapain yuhsanu? Yahsunu yang menjadi baik apa sukutul mutakallim, diemnya pembicara, alaihi atas ma. Kajumlati silati seperti jumlahnya silah, wasifati dan jumlahnya sifat, wal hali dan jumlahnya hal, wal khobari dan jumlahnya khobar, maksudnya khobar jumlah, wa jumlati syarti dan seperti jumlahnya syarat, wal kosami dan kosam, wahdaha hali sendirinya jumlatul kosam, wa jumlatul jawabi dan jumlahnya jawab, wahdaha hali sendirinya jumlatul jawab. Li'annal faidata karena sesungguhnya faidah innama tahsulu itu bahwasanya hasil apa faidah bimajmu'il jumlataini dengan kumpulnya dua jumlah, yaitu jumlah syarat atau jumlah jawab. Kok cuma satu? Wah, itu enggak gitu loh. Fanahwu ingkoma zaidun, maka bermula seumpama contoh ingkoma zaidun. Maknanya inkoma jika berdiri siapa Zaidun Zaid, la yusamma itu tidak diberi nama apa nahwu inkoma Zaidun kalaman pada nama kalam. Walaupun ada fi'il, ada fa'il, cuman innya nggak ada jawabnya, nggak disebut kalam. Li'adami khusulil faidati, karena tidak adanya hasilnya faedah. Wa yusamma dan diberi nama apa nahwu ingkoma Zaidun kaliman pada nama kalim. Lafadz kalim bacanya bi fathil kafi dengan dibaca fathah kafnya, wa kasril lami dan dibaca kasroh lamnya kalim. Kama sebagaimana keterangan saya yang akan datang apa ma udah titik. Perhatikan, syarat kalam yang ketiga adalah mufid, kan gitu. Yang pertama udah kalam lafat udah, yang kedua murokab udah, sekarang mufid. Mufid itu maksudnya apa? Memberi faedah, memberi faedah. Saya ngomong ke al, mamanya ngaji jangan bercanda, kan? Ini kan kabar tentang tidak bolehnya bercanda dalam pengajian, kan begitu? Nah, itu namanya mufid. Al dikasih tahu begitu ya paham, ngaji nggak boleh bercanda. Nyambung kan? Lu memang ada jumlah tapi yang tidak memberi pemahaman ada. Contohnya nih, saya hapus saya nih, nggak muat. Ini diperhatikan, umpamanya ada ucapan ja'alladzi, ya, alladzi ini kan harus ada kata sambungnya, paham? Nah, kata sambungnya ini kalau nggak disebut alladzi bisa difahami apa enggak? Enggak. Nah, umpamanya ja'alladzi koma abuhu, jumlahnya koma abuhu, ini selahnya alladzi. Nyambung? Itu yang dimaksud kajumlati selati, jumlahnya selah, koma abuhu, kalau ini nggak ada juga nggak dipahami. Nyambung? Nah, termasuk jumlah sifat atau hal, umpamanya ja'a, ini jumlahnya sifat, rojulun, koma abuhu. Koma abuhu karena jatuh setelah rojul, rojul itu isim nakiroh,
Maka di sini sifat. Nyambung. Nah, kalau hanya ini tok yang dibahas, dia nggak paham. Kalau ini ma'rifat, ja'a ar-rajulu, berarti kan ini pelajaran luar biasa. Sama-sama rojul, tapi di sini nggak ada al, ini ada al. Lafat jumlahnya koma abuhu, terkibnya sebagai hal. Kok hal? Karena lafat sebelumnya ma'rifat ar-rajul, kan ada alnya. Paham? Nah, contoh yang berikut saya tulis tuh biar paham maksudnya. Mana tadi? Jumlah khobar, umpamanya Zaidun, berarti kan ini Zaidun mubtada, abuhu qaimun. Ini khobar. Abuhu itu bermula bapaknya Zaid, qaimun itu orang yang jumlahnya abuhu qaimun. Ini nggak dikaitkan, itu juga nggak memberi faedah. Nyambung. Nah, ini butuh apa namanya, pendalaman, penghayatan, loh, gitu loh. Oke. Wa kharaja, dan keluar bil qayyidir rabi', dengan qayyid yang keempat. Apa nih? Wahuwa, dan bermula al-qayyid ar-rabi' al-wad'u bil wad'i tadi itu loh. Yaitu lafaz al-wad'u disengaja, maknanya al-wad'u ayil qasdu. Tegasnya disengaja. Awas perhatikan. Nyari fa'ilnya kharaja itu sulit, ntar kalian salah lagi. Apa yang kharaja? Al-lafzu. Apa lafaz? Itu kan tadi wa kharaja, fi'il kan? Nah, al-lafzu itu fa'ilnya. Apa? Ghairul maksudi, lafaz yang tidak dimaksud, lafaz yang tidak disengaja. Kasodiri, seperti kalam yang keluar, yang muncul, yang timbul, itu sodir. Minan naimi, dari orang yang tidur. Wasahi, dan orang yang lupa. Wasakron, dan orang yang mabuk. Al, kalau malam itu, kalau tidur ngaco. Lu pernah tidur sampingnya al apa enggak? Lu pernah denger enggak al itu ngigo? Pernah apa enggak? Al itu belagu pertama-tama di sini aja pernah tidur nangis sampai 1 jam. Lu dengerin lu. Jangan betingkah. Oh, ngerti? Ngomong enggak karuan. Itu kucingnya taruh di mana, Di? Paling baru 3 malam yang lalu. Ini orang ngapain, saya tendang aja udah. Jeder, ngerti? Oh, tidur, adik ketahuan tidur. Udah ngorok. Gue keluar dari mulutnya. Itu kucing taruh di mana, Adik? Lu suka main kucing sama adik lu? Iya. Itu ngigoknya ketahuan. Ngerti kan? Nah, orang yang ngigok ngomongnya tidak disebut dengan kalam. Lo kok nggak disebut kalam? Nggak bilwat'i. Maksudnya nggak disengaja. Wasahi, orang lupa. Orang lagi sholat, nyariin ayam. Ayam tadi kemana ya? Mabuk berarti dia. Ya itu sakron. Fal kharij, maka bermula lafaz yang keluar bil quyudi, dengan kayit-kayit al madhkurati, yang telah disebutkan. La yusamma, itu tidak diberi nama apa al kharij, tidak beri nama kalaman pada nama kalam. Fistilahin nuhati, nunnya dibaca dhammah. Fistilahin nuhati, dalam istilah
ulama-ulama nahwu, jamaknya nahin, nuhah. Wa dakhala, dan masuk fil haddi, di dalam definisi nahwu, definisi kalam menurut nahwu, al maklumi, yang telah diketahui, bid darurati, dengan pasti. Tulis itu darurat di situ maknanya pasti, darurat, keadaan darurat, bukan. Fil haddi, dalam wadakhola, awas salah. Wadakhola, dan masuk fil haddi, dalam definisi kalam nahwu, apa? Al ma'lumu, fa'il, sesuatu yang diketahui, bid darurati, dengan pasti. Kasa awas, itu erobikaya. Kasama'u fauqona, seperti lafaz as-sama'u fauqona. As-sama'u bermula langit, itu fauqona, di atas kita. Langit di atas kita apa bukan? Langit di atas. Wal ardu, udah adik wudhu sana. Wal ardu, dan bermula bumi. Jangan ribet ngaji nahwu ini, sulit, jangan cengengesan. Gak usah nyari perhatian, ya enggak. Wal ardu, dan bermula bumi, tahtana, itu ada di bawah kita. Itu kan udah pasti ketahuan. Langit ya di atas, bumi ya di bawah. Walaupun jumlah itu adalah ma'lumun bid darurah, tetap masuk dalam kategori pembahasan kalam nahwu. Nyambung? Al kalamun nahwiyu. Wan naru harotun, dan seperti contoh an-naru harotun. An-naru bermula api, harotun itu panas. Ya kan udah jelas namanya api ya Pak, panas. Loh. Apa Ramli? Wa aqallu ma. Udah sob, lo terusin sob. Ada tamu itu gak enak. Tan. Wa aqallu ma, dan bermula paling sedikitnya susunan perkara. Ya ta'allafu, diterusin sob. Kasihan ada tamu dari Mbak Belan. Mbak Belan tanggal lu sob. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu ma, dan bermula paling sedikitnya kalam. Ya ta'allafu, yang tersusun apa ma. Ayyatarokkabu, tegesnya yang tersusun apa al kalamu kalam. Minisma, ini dari dua isim. Nahu zaidun qaimun. Nahu itu seumpama contoh lafaz zaidun qaimun. Zaidun bermula zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Fa innahuma, maka sesungguhnya zaidun qaimun, ismani itu dua huruf. Al awalu bermula yang pertama, mubtadaan hale menjadi mubtada. Bagusnya al awalu bermula yang pertama, mubtadaun itu menjadi mubtada. Setelah dal kalau di kitab itu ada alifnya ya. Wasani, dan bermula yang kedua. Yang kedua yang mana maksudnya? Qaimunnya. Al awal itu lafaz zaidun. Yang keduanya adalah qaimun. Wasani, dan bermula yang kedua, khobarun itu menjadi khobar. Nah,
Waqad yuqalu, dan terkadang dikatakan fi qaimun, di dalam lafadz qaimun, domirun, apa domir, mustatirun, yang disimpan. Itu sogirun tulisannya ya, yang benar domirun itu. Fa'ilun, itu menjadi fa'il, bihi, dari bihi, dengan lafadz qaimun. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya paling sedikit susunan kalam kan al-lafdu al-mufid, al-murokab, al-mufidu al-murokabu bil wad'i. Nah, susunan gabungan lafadznya ini itu minimal ada antara 2 isim. Contohnya 2 isim apa? Contohnya lafadz zaidun qaimun. Zaidun itu 1 isim, qaimun itu menjadi khobarnya zaidun. Nah, susunan zaidun qaimun itu adalah tarkib apa? Tarkib isnadian. Ya, diingat-ingat ya. Yang bisa masuk kategori kalam itu adalah tarkib isnadi. Nah, susunan yang pertama paling sedikitnya adalah 2 isim. Li'annahu, karena sesungguhnya qaimun ismu fa'ilin, itu isim fa'il. Fayasiru, maka jadi apa al-misalu, apa contoh, mimma, dari kalam, tarokkaba, yang tersusun, fihi, di dalam ma, apa al-kalamu, kalam, min salasati asma'i, dari susunan 3 isim. Nah, kemudian di sini lafadz qaimun ya, terkadang memiliki domir mustatir. Domir mustatir ngerti kan? Domir yang tersimpan. Contohnya apa? Zaidun qaimun. Apa? Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid ini 1 lafadz, qaimun ini 2 lafadz. Penggabungan ini kan antara 2 isim, ya kan? Tapi terkadang ada yang mengatakan bahwasanya di dalam lafadz qaimun itu ada domir mustatir. Karena apa? Karena qaimun ini berupa isim fa'il. Ya, isim fa'il ya. Jadi Zaidun bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Siapa? Zaid. Aihu siapa? Zaid. Paham ya? Nah, kalau misalkan mengikuti pendapat yang kedua bahwasanya lafaz qaimun ini memiliki domir mustatir, berarti susunan Zaidun qaimun itu ada berapa? Ada berapa? Hah? 4. Zaidun qaimun sama domir mustatir. Ada 3 apa? 3 isim. Tuh.
Fakaifa maka halai bagaimana ja'ala menjadikan hu pada Zaidun qaimun, ja'ala menjadikan hu pada Zaidun qaimun, siapa al-musannifu, siapa musannif. Misalan pada contoh, mimma dari kalam, yatarokkabu yang tersusun apama, minisma ini dari dua isim. Nah ini ada iskalan, ada komentar ya kan ya. Pada lafadz minisma ini Zaidun qaimun, dilihat tulisannya itu kan di dalam kurung ya kan ya. Itu kan lafadz apa? Lafadz matannya ya, tulisannya minisma ini Zaidun qaimun. Susunan dua isim itu diberikan contoh Zaidun qaimun. Nah, ada komentar dari musonef syarah bahwasanya kalau begitu kan sebenarnya enggak pas gitu. Bahwasannya bagaimana musonef ini memberikan contoh lafadz Zaidun qaimun menjadi contoh susunan dari dua isim, sedangkan Zaidun qaimun itu susunan dari tiga isim. Nah itu dikomentarin sama musonef, terus dijawab lagi sama musonef. Wayujabu, jadi kalau di dalam kitab itu ada tipe tanya jawab, yang nanya musonef, yang jawab musonef sendiri. Itu namanya teksnya itu berupa monolog, ngerti ya? Ya jadi teksnya di sini monolog. Wayujabu, dan dijawab bi annal wasfa, dengan sesungguhnya sifat kas mil fa'il, bukan gitu ya, ismaini, kas mail fa'ili, seperti dua seperti isim fa'il, wal maf'uli, dan isim maf'ul. Wasifati, dan sifat, al musyabbahati, sifat musyabbahah. Ma'amarfu'ihi, beserta lafadz yang dirofakan sifat musyabbahah. Al mustatiri, yang tersimpan. Kal ismil mufrodi, seperti isim mufrod. Nah di sini dijelaskan bahwasanya sifat ya, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah ya, beserta yang dirofakan sifat musyabbahah itu seperti isim mufrad. Jadi menjawab pertanyaan tadi bahwasanya qaimun ini kan isim fa'il ya kan ya. Isim fa'il itu memiliki dhamir mustatir. Kemudian dijawab bagaimana contoh Zaidun qaimun ini dijadikan nama musonef sebagai contoh susunan dua isim. Kemudian dijawab sama musonef syarah bahwasanya sifat ya, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah itu seperti isim mufrad. Walihada, dan karena ini bi annal wasfa ilahir kasmil mufrad,
Apa ini? La baroze ini apa? Coba, Pri. Tolong Pri, ambilin Pri. Masuk kategori banyak. La ya berozu tidak masuk kategori apa isim mufrad fit tasniyati di dalam tasniyah wal jam'i dan jama' bikhilafina hukum berbeda dengan contoh wa naqumu dan lafat naqumu. Fa inna domiro maka sesungguhnya domir fihi di dalam qum wa naqumu kalimatun itu kalimat biro siha dengan pondasinya kalimat bidalili innahu bidalili annahu dengan bukti sesungguhnya lafat qum wa naqumu ya berozu itu masuk apa qum wa naqumu fit tasniyati di dalam tasniyah wal jam'i dan jama'. Au min fi'lin atau tersusun dari fi'il wasmin dan isim. Zohiro ini yang zohir keduanya. Nahu qoma zaidun itu seumpama contoh lafat qoma zaidun. Qoma telah berdiri siapa zaidun zaid. Au muqaddaro ini atau yang dikira-kirakan keduanya. Kal muqaddari seperti pengira-ngiraan ba'da nahu na'am di dalam setelah contoh lafat na'am. Jawaban karena menjadi jawab liman bagi orang qala yang berkata siapa man. Apa yang berkata hal qoma zaidun apakah berdiri siapa zaidun zaid. Ai na'am tegasnya iya. Qoma berdiri siapa zaidun zaid. Setelah tersusun dari dua isim, kemudian ada juga yang tersusun dari dua fiil. Ya, tersusun dari dua fiil antara fiil dan isim. Antara fiil dan isim itu susunan apa? Contohnya apa? Antara fiil dan isim contohnya. Hah? Koma, iya itu apa? Fiil dan fa'il. Kayak gitu. Baik itu fiil dan isimnya itu
Dohir duanya. Ada juga ya ditakdirkan keduanya. Contohnya seperti apa? Naam. Contohnya itu seperti naam. Naam bagi apa? Liman qala hal qoma zaidun. Ai naam zaidun apa? Qoma zaidun. Kan naam ini kan jawaban dari orang yang bertanya apakah Zaid itu berdiri. Jawabannya apa? Naam. Sebenarnya ya setelah lafat naam itu ada apa? Lafat koma zaidun. Ya, jadi ini kalau misalkan kita berbicara kan koma zaidunnya ini tidak ada. Tapi sebenarnya itu ada lafat koma zaidun. Apakah kamu sekolah? Ya kan ya? Iya, gitu kan. Tapi jawaban kita kan cukup iya, gitu kan ya. Sebenarnya kan jawaban yang lengkapnya itu iya saya sekolah. Ya, udah ya pria. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.